Maka sebagai bentuk kesyukuran kita, alhamdulillah dengan hadirnya kita di tempat ini, para panitia telah menyiapkan segalanya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sebagai bukti kerinduan kita dengan bulan suci Ramadan ini, kita telah mempersiapkan dan bahkan kita rela mengorbankan waktu istirahat kita, karena sebenarnya ini merupakan waktu istirahat untuk kebanyakan orang, tapi kita rela korbankan ya, sebagai bukti kita rindu kepada bulan Ramadan. Semoga dengan pengorbanan kita ini jamaah sekalian, dengan keadaan dan kondisi yang panas, maka marilah kita merenungi bagaimana panasnya di padang mahsyar, yang matahari dekat di kepala manusia. Manusia keringatan sebagaimana sesuai dengan dosa-dosanya. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, sampai lututnya, sampai pinggangnya, sampai bahunya, sesuai dengan dosa-dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga dengan kehadiran kita ini, pengorbanan kita ini untuk berpanas-panas, walaupun ada AC, walaupun ada kipas angin, tetap kita rasakan hal tersebut. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala menaungi kita di padang mahsyar nanti. Jamaah sekalian yang berbahagia, kembali kita ingatkan ya, telah 2 tahun berlalu kita tidak mengadakan PSI, penataran seputar Ramadan, dan inilah saatnya kita lampiaskan kerinduan kita untuk bermajelis, mengetahui, mempelajari tentang bulan Ramadan ini, agar kita menyambutnya dengan sambutan yang hangat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk beramal di bulan Ramadan nanti. Kenapa mesti kita persiapkan jamaah sekalian? Sedikit kita akan menyinggung, mengingatkan di antara keutamaan bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini jamaah sekalian, yang telah kita ketahui bersama, bulan yang penuh maghfirah, merupakan di antara hal yang menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Menunjukkan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang sayang sama kita, karena tiap hari kita berdosa kepada Allah. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu bersalah, punya dosa. Allah, Nabi SAW mengatakan khata', yang selalu bersalah. Tidak mengatakan khati, bersalah, tapi selalu bersalah. Tiap hari kita berdosa, bersalah. Mana dosa mata kita, dosa lisan kita, telinga kita, kaki tangan kita, baik itu hubungan kita kepada Allah maupun kepada makhluk. Namun kata Nabi SAW, khairu khatta'ina tawwabun, dan namun sebaik-baik orang yang berdosa, yang punya banyak kesalahan, yaitu orang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu nikmat yang begitu banyak, namun justru kita terkadang mempergunakan nikmat ini kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain? Bukankah kami telah memberikan kepada mereka sepasang mata, lisan, dan bibir? Apa maksudnya ayat ini jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita, pergunakan hal tersebut kepada hal-hal yang Allah ridhoi. Olehnya itu kita membaca pada zikir pagi petang, Abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, aku akui nikmatmu kepadaku, dan aku dosa-dosaku ya Allah. Dan justru kita mempergunakan nikmat Allah pada hal-hal yang Allah larang. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maka ampunilah aku ya Allah, karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Jadi jamaah sekalian, yang pertama
Di antara keutamaan bulan suci Ramadan adalah bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat kemaksiatan, namun Allah Subhanahu wa taala masih saja menutupi dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan aib kita. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya kepada orang-orang yang telah melakukan dosa pada siang harinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari agar orang-orang yang berdosa pada siang harinya mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam harinya. Innallaha yabsutu yadahu bin-nahari yatubu musii'ul lail. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya mengajak kita bertaubat, ya pada siang hari di saat kita telah berbuat dosa pada malam harinya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita sebelum kita berucap, sebelum kita melakukan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan kita pada waktu kita berbuat. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan bagi kita bulan Ramadan sebagai bulan ampunan. Olehnya itu kita perlu bekal. Kenapa jemaah sekalian? Dalam satu hadis disebutkan, ya Nabi SAW pernah berdoa, pernah mengaminkan 3 kali. Dan diantara sebabnya karena malaikat Jibril telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW mengaminkannya. Di antara doanya apa jemaah sekalian? Raghima am rajulin adraka Ramadan walam yukfarlah. Sungguh celakalah orang yang telah mendapatkan bulan suci Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan. Jadi selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa umur kita sekarang jemaah sekalian? Sudah bertahun-tahun kita lewati bulan Ramadan dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu bulan Ramadan nantinya. Namun lebih daripada itu kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, berikan hidayah untuk memaksimalkan ibadah. Kita ingatkan kembali wasiat Nabi SAW kepada Muaz. Wallahi ya Muaz, ya wallahi ya Muaz, demi Allah, inni la uhibbuk, saya sungguh mencintaimu, maka janganlah engkau lupakan untuk berdoa sebelum salam atau di akhir salatmu, antaqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan lupakan doa ini jamaah sekalian. Kalaulah Nabi SAW mengatakan kepada Muaz, saya mencintaimu ya Muaz, maka janganlah lupakan doa ini sebagai bentuk kecintaan Nabi SAW kepada Muaz. Maka saya katakan kepada jamaah sekalian dan kepada diri saya pribadi, kami mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupakan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita baca dengan khusyuk, minta kepada Allah. Kalaulah kita lupa sebelum salam, kita baca setelah salam. Setiap kita lemas beribadah, baca doa ini. Ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, bantulah aku ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu. Karena zikir ini ya sering kita ulang-ulangi, ya merupakan perkara yang paling mudah kita lakukan tanpa adanya keluar dana sedikit pun, tanpa wudu pun, bahkan dalam keadaan junub dan haid pun kita boleh berzikir. Tapi tidak boleh membaca Al-Quran bagi junub. Ya begitu mudahnya untuk menyelisih orang munafik, karena orang munafik itu kata Allah Subhanahu wa taala, wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit.
Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Di mana zikir kita jemaah sekalian? Subhanallah wa bihamdi. Di mana istighfar kita? Berapa kali kita berzikir dalam sehari? Berapa kali kita beristighfar dalam sehari? Padahal perkara mudah. Ini menunjukkan kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Allahumma a'inni ala dzikrika, a'inni ala dzikrika ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingat-Mu ya Allah. Wa syukrika, untuk senantiasa mensyukurimu ya Allah. Wa husni ibadatika, dan untuk memperbaiki ya ibadahku kepadamu. Inilah doa yang sangat kita harapkan dan sangat kita butuhkan untuk senantiasa diulang-ulangi, dan kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Karena kita ini lemah. Nafsu ini senantiasa ingin bersantai-santai saja. Jangan sampai kita sudah mendapatkan bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, tapi kita tidak bisa memaksimalkan karena lemahnya diri kita. Maka di antara hal yang bisa kita lakukan jamaah sekalian untuk mempersiapkan diri kita memasuki bulan suci Ramadan adalah dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara salah satu sebab yang menghalangi kita atau membuat kita malas beribadah kepada Allah karena dosa yang menutupi hati kita. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah ya bahwasanya pada tubuh kita itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baik seluruh amalan kita. Tapi kalau dia buruk, akan buruk seluruh amalan kita. Olehnya itu dalam hadis disebutkan jemaah sekalian tentang keutamaan bulan Ramadan, idza kanat awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin. Kalau ya telah masuk pada awal malam bulan Ramadan, maka syaitan-syaitan akan dibelenggu. Wa maradatul jin, dan dari kalangan jin yang membangkang atau durhaka kepada Allah. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu neraka akan ditutup. Falam yuttah minha babun, dan tidak akan dibuka dari pintu neraka tersebut. Wa futihat abwabul jannah, dan pintu surga akan dibuka secara lebar-lebar. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ditutup dari pintu tersebut, dari pintu surga. Wa nada munadin, dan akan ada yang memanggil kita, seruan. Apakah seruan dari Allah Subhanahu wa taala atau dari malaikat yang mengatakan, ya bagil khair aqbil, wahai yang tamak dengan kebaikan, sambutlah Ramadan ini, sambutlah ketaatan ini. Wa ya bagi syarr aqsir, dan wahai para pendosa, berhentilah kalian daripada perbuatan maksiat. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada setiap malam Ramadan ada di antara hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Dalam hadis ini jamaah sekalian kita sebutkan tadi, wasuffidatis syayatin, syaitan itu dibelenggu. Apa maksudnya ini? Lalu kenapa masih banyak kemaksiatan di bulan Ramadan? Menurut penjelasan ulama kita, betul syaitan itu yang dibelenggu, tapi bukan berarti terhalangi secara sempurna untuk menggoda kita berbuat kemaksiatan. Masih saja. Dan juga tentunya salah satu sebabnya boleh jadi karena hati kita masih tertutupi dengan dosa. Karena ketika seorang anak cucu Adam berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tertancap noda hitam dalam hatinya. Kalau tidak berzikir, beristighfar kepada Allah, akan memanggil dosa-dosa yang lain, akan menutupi hati kita ini. Na'udzubillahi min dzalik. Dan dikhawatirkan kalau Allah Subhanahu wa taala menutupi hati kita, khatamallahu ala qulubihim. Ini dikhawatirkan. Sehingga apa? Masih saja terbiasa melakukan kemaksiatan dan telah terdorong dengan oleh nafsunya. Ya sebagaimana keadaan orang-orang kafir
Tidak mempan lagi. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kalian berikan nasihat atau tidak, sama saja tidak akan beriman itu. Kenapa? Hatinya telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita khawatirkan kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan terus bermaksiat, hati kita akan tertutup dengan dosa-dosa. Maka ini yang kedua jamaah sekalian adalah memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian kita, dimanapun kita berada, kecuali tempat yang kotor, kendaraan kita, di tempat jual kita, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang berbahagia, tentunya setelah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat kepada Allah dan kita juga berusaha membersihkan hati kita dari kesalahan-kesalahan kepada sesama kita. Apalagi dalam hadis Nabi SAW disebutkan, la yahillu limri'in atau limuslim, tidak pantas atau tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura akhahu fauqa thalath. Tidak pantas seorang muslim itu ya baku bombe lebih daripada 3 hari. Tidak halal, artinya haram. Jangan sampai hal ini yang menyebabkan kita susah untuk beribadah. Maka dari sekarang kita saling memaafkan, agar kita datang dengan menjemput bulan Ramadan ini dengan hati yang bersih. Kalaulah saja kita tahu akan datang tamu yang besar, biasanya itu apa? Orang bersih-bersih rumah, memperindah. Nah ini kita akan kedatangan tamu Allah Subhanahu wa taala, kita sambut dengan hati yang bersih. Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan kau hinakan aku pada hari kiamat, yauma la yanfa'u malu wala banun, di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dari berbagai macam penyakit hati, kesyirikan dan berbagai macam yang bisa menghambat kita berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amalan-amalannya orang yang bertakwa kepadanya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima ibadahnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini jamaah sekalian mendidik kita agar kita bisa menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan tentunya orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina mafaza. Bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan, itu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian berbahagia, yang masih banyak lagi keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Dan yang paling penting tadi kita persiapkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Kemudian kita akan menyebutkan beberapa hal amalan-amalan terpenting yang kita harapkan kerjakan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana tadi, di antara keutamaan bulan suci Ramadan adalah sebagai pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Nah, kalau kita sudah tahu itu jamaah sekalian, maka kalau kita betul-betul ingin ikhlas beribadah kepada Allah agar tidak ada sedikit pun rasa riya, maka beramallah karena firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan Allah. Kapan-kapan kita beramal karena mengharapkan ampunan dari Allah, kita akan ikhlas. Tapi kapan-kapan bukan karena itu, kita masih akan disinggapi rasa ujub, rasa riya. Di saat kita mengatakan dalam salat kita, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dengan ayat ini jamaah sekalian, yadfa'ur riya, kita akan mengangkat riya, penyakit riya. Jangan lagi posting di medsos, nah lagi mengaji nih, alhamdulillah sudah tamat. Cukup kita yang tahu. Sebagaimana kita sembunyikan dosa-dosa kita, kita sembunyikan amalan-amalan kita. Inilah fitnahnya sekarang medsos ini. Apa-apa diposting di medsos,
mengadu kepada medsos, tidak tahu apa yang ditinggalkan untuk istika asyakwa, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah, kata Nabi Yakub alaihissalam, aku hanya mengadukan syakwa saya, kesedihan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Medsos tidak akan memberikan solusi, bahkan kita seakan-akan mengumbarkan aib keluarga kita. Na'udzubillah min dzalik. Ishtaki ila Allah wa iyyaka nasta'in. Ketika kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, ini menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa beribadah kecuali dengan apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerjakanlah, kita bersedekah hanya untuk mendapatkan ampunan Allah, kita berpuasa hanya untuk mendapatkan ampunan Allah, dan kita yakin semua yang Allah syariatkan, puasa, qiyamul lail, bersedekah, itu ada hikmahnya untuk diri kita juga, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh sama kita, untuk kita semuanya. Jadi untuk mendidik kita bulan Ramadan ini jamaah sekalian, mendidik kita untuk berpuasa agar kita bisa merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang miskin merasakan kelaparan, sehari makan sehari tidak, bahkan mungkin dalam sehari 2 hari tidak makan. Maka inilah pentingnya diantara puasa adalah bagaimana kita bisa merasakan nasibnya saudara-saudara kita yang terkadang makan dan terkadang tidak, padahal kita ya bergelimang dengan makanan. Apalagi kalau buka puasa, ada semua di situ bentuknya dan menunya. Ini seakan-akan kita melupakan lagi ya bagaimana saudara kita. Kalau sudah kenyang sudah malas menyentuh sholat. A'udzubillah min dzalik. Jadi ini yang pertama jemaah sekalian, ibadah yang paling utama adalah tentunya berpuasa. Dan Allah telah menjadikan rukun yang keempat di dalam Islam. Jadi ini puasa ini jamaah sekalian, Allah sudah tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada kita kecuali dengan kesanggupan kita. Tapi tentunya ada yang akan diberikan uzur-uzur bagi yang tidak mampu berpuasa sesuai dengan koridor syariat ini. Tapi tentunya bagi orang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, akan merasakan lapar betul memang. Tapi kelaparan ini, hausnya ini diharapkan ihtisab al-ajr min Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban. Ini poin penting jamaah sekalian. Bagaimana kita berpuasa adalah imanan wa ihtisaban, agar kita mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan iman karena iman kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan thawabullah, wahtisaban, dan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala terutama ampunan. Ya, bukankah kita yang mendengarkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau saya ya bertemu atau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, apa yang saya baca?" Maka beliau SAW pun mengajarkan, bacalah apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Innaka afun, engkau lah Maha Pengampun, Maha Pemberi maaf. Tuhibbul afwa, dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku ya Allah. Beda halnya dengan istighfar jemaah sekalian. Kalau istighfar itu artinya apa? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tutupi dosa-dosa kita. Ini makna istighfar. Dari kata mighfar, penutup kepala, agar kita dihalangi, ditutupi kita punya dosa-dosa dari orang lain. Kemudian agar dijauhkan daripada dampak dari dosa tersebut. Beda dengan al-afu, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang kita perbanyak, jamaah sekalian berbahagia. Kemudian bagi yang berpuasa tadi karena iman dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu dari dosa-dosanya. Kemudian juga adalah yang kedua, qiyamul lail, tentunya mendidik kita. Ya, mungkin selama ini kita tidak termasuk orang yang bangun tengah malam, maka kita dididik agar bisa menjadi ahlu ibadah pada malam harinya. Walaupun ya minimal sholat witir.
Tapi pada bulan Ramadan, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita dengan syariat adanya nama salat tarawih. Bisa kita laksanakan pada awal malam berjamaah di masjid bersama saudara-saudara kita dengan imam yang melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah menyebutkan tentang ayat tentang puasa yang telah dibaca tadi oleh qari kita, wa idza sa'alaka ibadi anni. Allah menyebutkan tentang doa di situ. Ini menunjukkan apa keterkaitan puasa dengan doa, dan bulan suci Ramadan bulan mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita berbuka, sebelum berbuka dan setelah berbuka. Dan selama kita berpuasa ada jaminan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita. Maka kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, memperbanyak istighfar. Walaupun istighfar ini kita juga senantiasa lakukan di luar di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang yang bertakwa itu ciri-cirinya adalah, salah satunya adalah memberikan waktunya, meluangkan waktunya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir malam, di waktu sahur. Jangan kita makan terus sampai azan dikumandangkan. Tidak ada waktu untuk istighfar. Kapan kita istighfar? Padahal waktu-waktu ini waktu yang sangat terbaik untuk istighfar kepada Allah, agar Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita yang telah kita lalui satu malam, sehari. Perbanyak istighfar. Inilah amal yang paling afdal kita lakukan jamaah sekalian sebelum azan subuh dikumandangkan. Perbanyak istighfar kepada Allah. Bukankah Nabi SAW mengatakan sab'atun, 7 golongan yang akan diberikan naungan pada hari kiamat, ketika manusia semua kepanasan, keringatan sesuai dengan dosa-dosanya. Di antaranya adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang yang menyendiri mengingat dosa-dosanya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian menetes air matanya. Kita berikan waktu luang yang menunggu salat subuh. Kita minta kepada Allah. Bahkan kalau kita bangun tidur jamaah sekalian dan sudah mau azan misalnya, sambil dulu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita istighfar. Ingat semua kita kesalahan-kesalahan agar kita tercatat orang-orang yang wal mustaghfirina bil ashar. Jamaah sekalian berbahagia. Di antara juga amalan yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk melakukan umrah di bulan Ramadan. Karena dalam satu hadis disebutkan al-umrah fi Ramadan, umrah pada bulan Ramadan itu ta'dilu hajja ma'i. Itu sepadan dengan sama kalau berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun hadis ini kata ulama kita bersumber dari seorang wanita yang tidak sempat berhaji. Kemudian Nabi SAW menganjurkan untuk berumrah pada bulan suci Ramadan. Ya, semoga dia mendapatkan pahala haji bersama Nabi SAW. Nah, ini diantara pendapat yang mengatakan ini khusus kepada wanita tersebut. Tapi sebagian besar juga ulama mengatakan tidak, umum. Siapapun yang melakukan umrah di bulan Ramadan maka akan mendapatkan pahala seperti haji bersama Rasulullah SAW. Bagi yang punya kemampuan. Ya, bahkan yang belum punya kemampuan tabung, memang ada tabungan khusus untuk umrah. Jemaah sekalian berbahagia. Ya, begitu banyak cerita-cerita kita dengar orang tidak mampu dari sisi ekonomi tapi bisa berumrah karena dia punya niat azam, memang rindu ke Baitullah. Dia punya tabungan khusus, namun Allah SWT menyampaikannya. Kalau secara logika kapan itu sampai itu di tabungan itu? Tapi Allah tahu hati seorang hamba, azamnya, maka Allah sampaikan ke sana. Teringat apalagi 2 tahun ini kita terhalangi beribadah umroh jamaah sekalian. Teringat bagaimana kisah Nabi SAW pada tahun ke-6 Hijriah. 6 tahun Nabi SAW berada di Madinah, tidak pulang-pulang ke Mekah. Kemudian mimpi bahwasanya beliau SAW akan melakukan umroh, tawaf. Dan Allah SWT abadikan dalam surat Al-Fath. Allah mengatakan apa?
Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tadkhulunal masjidil haram insyaallah. Engkau akan memasuki Masjid Haram insyaallah. Aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, dalam keadaan aman. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, dalam keadaan gundul atau cukur pendek. La takhafun. Alhamdulillah jamaah sekalian, 2 tahun kita terhalangi. Ingat kisahnya Nabi SAW terhalangi. Sudah datang ke Hudaybiyah terhalangi. Dan tidak boleh berumrah pada saat itu. Terjadi sebagaimana saudara-saudara kita sudah dari bandara. Ya, kalau mereka mengingat itu, bagaimana Nabi SAW terhalangi juga. Tapi setelah 2 tahun teringat ayat ini terus, jamaah sekalian. Kita ingat ayat ini. Nabi SAW pernah juga terhalangi. Sudah pakai umrah, terhalangi di Hudaybiyah oleh orang-orang kafir, batal sampai ke Mekah. Tapi dengan ayat ini jamaah sekalian mengingatkan kita bagaimana kerinduan seorang muslim untuk mengunjungi Baitullah. Ya, semoga Allah SWT merezekikan kita untuk ke sana. Nah, sebagai buktinya tentunya kita usahakan nabung. Berapa saya ada khusus untuk tabungan umrah, tabungan haji. Kalau kita sudah meninggal dan tidak sampai-sampai, ya itu sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang terakhir, mungkin karena waktu yang membatasi dan ada ustadz yang lain, adalah beriktikaf. Amalan yang perlu kita ya memang persiapkan adalah iktikaf. Terutama yang tadi ya bisa berumrah di bulan Ramadan, bisa iktikaf di Masjid Haram, di Masjid Nabawi. Nah, kalau tidak bisa di sana, ya di tempat kita, di masjid dan tempat-tempat yang lain. Kita berusaha beriktikaf karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan iktikaf sampai beliau SAW meninggal. Agar kita termasuk orang yang betul-betul membuktikan kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriktikaf itu jamaah sekalian harus istisyar, merasakan saya ini berada di masjid sehari semalam hanya untuk mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amalan kita harus niatkan untuk mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita apa? Dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang penting juga jamaah sekalian, tentunya sebagaimana di antara keutamaan bulan suci Ramadan adalah diturunkannya Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Qur'an. Artinya apa jamaah sekalian? Di antara amalan yang sangat agung adalah memperbanyak bacaan Al-Qur'an kita. Tapi ingat jamaah sekalian, betul kita disuruh memperbanyak, dianjurkan memperbanyak. Jangan sampai kita melalaikan dari mentadabburinya. Karena di antara tujuan Al-Qur'an diturunkan liyadabbaru ayati, untuk mentadabburi. Jangan sampai hanya kejar target, tidak masuk ke dalam hati kita ini. Padahal orang yang beriman itu idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatum imana. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat pada diri mereka bertambah keimanannya. Kita saksikan, rasakan sendiri bertambahkah dari sisi ketakutan kita kepada Allah di saat kita membaca Al-Qur'an, bertambahkah ketenangan atau hanya sekedar kejar target? Kita kejar target, tapi ingat jangan sampai kita melupakan tadabbur. Tadabbur hanya jamaah sekalian sesuatu yang mudah insyaallah. Ya sebagaimana hadisnya Uzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, ini sudah sering kita singgung ya. Ya bahwasanya beliau pernah sholat malam bersama Nabi SAW. Pada rakaat pertama setelah Nabi SAW membaca surat Al-Fatihah, Nabi kita Muhammad SAW membaca surat Al-Baqarah. Yang Uzaifah mengatakan dalam hatinya, mungkin Nabi SAW akan ruku ini pada ayat yang ke-100. Ternyata disambung. Baru 1 rakaat ini. Maka Uzaifah mengatakan, mungkin Nabi SAW akan ruku ini di akhir surah Al-Baqarah. Ternyata dilanjut. Ali Imran, An-Nisa. Berapa juz itu? Baru 1 rakaat ini. Nah kita biasanya cari tempat masjid yang cepat selesai. Kalau kita tidak bisa berdiri lama, duduk. Boleh kalau dalam salat sunat. Ya tapi tentunya pahalanya setengah, sedikit, berkurang.
Tapi kalau tidak bisa ya silakan duduk, tidak mengapa. Yang penting ketika takbiratul ihram harus berdiri. Karena takbiratul ihram itu harus berdiri. Ya, kemudian duduk setelah itu kalau panjang, atau mungkin setelah suratul Fatihah silakan duduk. Kalau memang panjang bacaannya. Misalnya 1 juz mungkin di Al-Ikhlas nanti insyaallah. Tapi ingat jamaah sekalian, ya intinya tadi ini adalah apa kata Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah Nabi SAW melewati ayat-ayat tentang neraka kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak dan meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari azab neraka. Dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam membaca tentang ayat rahmat atau surga kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak dan minta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya. Alhamdulillah ada Quran terjemahan jemaah sekalian. Ya, setiap kita sudah membaca ayat-ayat kita lewati, ya kita baca terjemahnya lagi. Iya, kalau kita membagi dua, misalnya pagi misalnya untuk membaca Al-Quran tanpa terjemahan, atau kemudian sorenya atau kapan waktunya kita mau Al-Quran dengan tadaburnya, atau sekaligus, tergantung kita. Yang penting jangan sama sekali kita lalaikan namanya tadabur, karena mentadabur itu hukumnya wajib. Bahkan Allah SWT mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran, atau dalam hatinya itu ada kunci? A'udzubillahi min dzalik. Kita rasakan jamaah sekalian, begitu banyak mungkin hafalan Quran kita, begitu banyak bacaan Quran kita, tapi kita tidak mentadabburinya. Ada apa ini? Boleh jadi juga karena dosa kita, sehingga kita tidak bisa mentadabburi Al-Quran. Ini mungkin jamaah sekalian, ini mungkin Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ayyuballighana Ramadan, menyampaikan kita bulan suci Ramadan, dan memberikan kita taufik untuk senantiasa beribadah pada bulan suci Ramadan dengan semaksimal mungkin, sehingga kita meraih predikat takwa dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.